Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, hari ini kita lanjut lagi ke pertemuan ke-6. Jadi nanti minggu depan belum akan UAS ya. UASnya kita di minggu kedua saja. Minggu depan masih satu materi dulu karena kita ketinggalan 2 minggu. Seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas perihal activity diagram. Saya sudah sertakan 2 video ajar. Jadi satu slide itu saya bagi 2 videonya supaya Anda bisa memahami kira-kira ada notasi apa saja dan bagaimana cara menggunakannya. Overall udah saya jelaskan semua tentang cara penggunaannya. Kalau cara menggunakan StarUML nampaknya nggak perlu dijelaskan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, sebentar saya share screen dulu. Kalau yang teman-teman sudah menginstal StarUML, cara buat activity diagram itu mirip use case. Caranya kita klik kanan di area model explorer-nya, di bagian modelnya, lalu add diagram. Nah, harusnya gambar dulu use case-nya ya. Jadi, sebetulnya kan kalau kita menggambar activity diagram, itu starting-nya dari use case view dulu. Jadi, apapun itu dimulainya kalau UML dari use case. Jadi, caranya kita bikin use case dulu, misalkan seperti ini. Anggaplah misalkan saya punya sebentar. Misalkan saya punya sistem informasi X gitu ya yang kita nggak tahu, kemudian saya masukkan use case di sini. Kemudian saya masukkan di sini use case-nya misalkan login. Kemudian ada misalkan register. Kemudian misalkan lagi saya masukkan satu lagi upload foto. Misalkan seperti itu. Ini saya nggak berbicara yang terlalu rumit dulu. Upload foto misalnya seperti itu. Nah, nanti kan masing-masing use case ini itu akan punya use case description. Nah, kalau use case description di StarUML itu ditulisnya di dalam setiap use case-nya tinggal diklik, lalu di bagian bawahnya ada documentation di sini. Jadi kalian klik. Cuman kalau di sini kalian harus bermain tag HTML. Jadi tagnya pakai tag HTML untuk misahin antara misalkan mana yang kalau di use case description itu kan ada isiannya ya. Ada misalkan initial state-nya apa segala macam, ada main flow-nya, ada extension-nya. Nah itu kita bisa tuliskan di sini dalam tag HTML untuk memisahkannya. Cuman kalau nggak mau ribet, ya udah aja bikin kayak macam dokumen aja, lalu bikin table, itu kan lebih sederhana ya. Nah, kalau activity caranya adalah setiap use case, contoh ini, itu akan punya activity diagramnya. Jadi Anda akan buat sejumlah activity diagram, itu sejumlah dari use case-nya, kecuali use case yang gen spec, yang generalisasi. Nah, yang generalisasinya tidak perlu dibuatkan activity diagram. Yang spesialisasinya itu perlu dibuatkan activity diagram. Itu sama aturannya dengan use case description kemarin. Jadi tinggal klik kanan, add diagram, lalu masukkan activity diagram. Sehingga activity diagram ini itu untuk menceritakan tentang upload foto. Seperti itu. Nah, saran saya, karena kalian akan melibatkan banyak stakeholder, nah maka pakailah swimlane. Udah tahu lah ya artinya swimlane apa. Yang ini konsepnya, masing-masing swimlane itu berarti menggambarkan satu bentuk stakeholder dan tanggung jawab di dalam sebuah sistem. Kalau ada 3, mangga 3, kalau ada 4, ya 4, dan seterusnya. Ini simbolnya memang begini ya, bukan karena tidak ada garis bawahnya, terus kalian nanti tambahin garis bawah gitu. Jangan, ini memang begini bentuknya. Bisa dirapatkan begini atau bisa terpisah gini juga nggak masalah. Jadi tidak harus nyambung banget, plek gitu ya, kayak gini, nggak perlu. Tapi misalkan kalian mau gini juga boleh. Terserah nanti kalian gambarnya seperti apa. Nah, semua notasi yang ada di sini udah saya ceritakan. Cuman yang perlu jadi perhatian, itu adalah di fork dengan join, kemudian ada branch dengan merge. Nah, itu cara penggunaannya, misalkan kayak gini. Saya masukkan action-nya apa.
Kemudian nanti misalkan saya punya percabangan dulu, di sini decision misalkan. Nah, decision ini kan biasanya teman-teman langsung tulisin di tengahnya ya, kalau di flowchart ya, apakah begini? Nah, itu enggak. Jadi benar-benar kosong. Kemudian jangan lupa selalu kalau ada branching seperti ini, pasti ada merge. Walaupun simbolnya terlihat sama, tapi teman-teman harus gunakan persatuannya ya. Jangan branch-nya digunakan atau decisinya digunakan untuk dua-duanya, jangan. Jadi kan nanti tinggal gambar begini, dipelajari aja notasi-notasinya, cara penggunanya di StarYML itu udah enak banget. Nah, misalkan dari sini, masuk dulu ke sini, kemudian dari sini masuk ke sini. Oke, aku harus klik 2 kali biar ke lock. Nah, terus seperti ini ke sini, ini ke sini, dan terakhir ini ke sini. Nah, jadi kalau namanya branch dengan merge, kemudian ada fork dengan join, itu wajib sepaket. Jangan teman-teman nanti cuma branching doang, tapi merge-nya nggak ada gitu ya. Suatu saat ini pasti akan bersatu kembali di merging-nya. Begitupun fork dengan join ya, itu juga konsepnya sama. Itu aja yang mungkin sering salah kalau nanti menggunakan notasi. Selebihnya saya tidak perlu menjelaskan karena hampir sudah semua ya. Hampir sudah semua simbol di sini saya jelaskan cara penggunanya seperti apa. Nah, teman-teman kalau kurang jelas silakan diskusi sekarang. Karena memang activity diagram ini wajib ada di dalam dokumen yang nanti teman-teman akan buat. Nah, sekarang kan masih masuk ke validasi ide yang kemarin, lalu sekarang idenya sudah mulai dimodelkan, kira-kira ada fungsi apa aja, ya silakan sudah mulai bentuk use case, sudah bentuk activity diagram, yang desainer sudah mulai harus jalannya jangan serial, tapi paralel aja gitu ya. Jadi kalau kerjanya serial, ya nanti satu harus nunggu yang lain, nah itu lama lagi. Intinya nanti di akhir kita akan ada showcase. Showcase itu beda dengan presentasi ya. Jadi kalian akan mirip seperti presentasi, tapi pitching konsepnya. Yang kalian gimana menjelaskan masalahnya apa, kemudian solusi yang kalian bangun apa, bisnis modelnya itu seperti apa. Nanti kita akan masuk juga ke bisnis model di bagian akhir dari RPL kita ini. Kemudian kalian sudah implement sejauh mana, itu kalian akan cerita untuk sebagai nilai akhir yang memakan porsi paling besar. Jadi ini nanti tugas besar ini nilai poinnya sekitar 80% kalau nggak salah. Jadi jangan main-main untuk tidak mengerjakan tugas besar. Nilai kalian otomatis itu mah kalau tidak mengerjakan tugas besar. Tuh paling yang saya sampaikan. Selebihnya udah ada di video, jadi saya nggak akan cerita banyak-banyak karena halaman slide-nya cukup banyak ya, activity diagram. Simbolnya pun sangat banyak. Tapi sekali lagi mungkin saya tekankan simbol yang ada itu belum tentu semuanya dipakai. Dan tidak harus dalam sebuah activity diagram itu semua simbol ada. Jangan dipaksain. Kalau memang nggak butuh ya jangan. Nah, silakan sekarang Anda bertanya ke saya, kira-kira mau bertanya atau mengklarifikasi kira-kira perihal apa yang masih membuat Anda bingung di activity diagram. Silakan. Semuanya ada dipahami? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kalau saya sendiri masih bingung terkait penggunaan fork sama penggabungan itu, Pak. Jadi kan fork itu kayak dua aktivitas yang berjalan secara bersamaan atau gimana, Pak? Oke, saya share screen ya. Fork dengan join itu konsepnya cara penggambarannya ya, saya bilang cara penggambarannya harus sama dengan merge dengan join. Branch dengan merge. Kenapa? Ya harus paket 1, 2. Jadi dibuka dan ditutup seperti itu. Bedanya kalau branch dengan merge itu menggambarkan kondisional. Ibarat Mas itu menggambarkan if then kalau dalam programming. Kebayang ya? Halo, yang nanya siapa tadi? Saya, Pak. Oke, kebayang sampai sini? Ya, kalau branch dengan merge itu menggambarkan pilihan. Jadi harus milih. Activity 2 akan dijalankan, berarti kalau activity 2 dijalankan, maka activity 3 tidak dijalankan. Tergantung kondisi mana yang dipenuhinya. Ini kayak if then else aja. Nggak usah bingung lagi. Contoh, misalkan di sini ada sebuah
beberapa aksi. Nah, aksi yang ini, kalau ini dijalankan, itu hanya terjadi kalau teks yang kita ketikkan di dalam si text box-nya itu 0. 0 itu artinya tidak ada teks yang sama sekali kita ketikkan di dalam text box gitu ya, maka akan muncul aksi ini. Nah, kalau aksi ini sudah dijalankan, maka aksi-aksi yang lain di dalam branch dengan merge itu tidak akan dijalankan. Nah, berbeda dengan fork dengan join. Kalau fork dengan join itu dilakukan secara paralel. Artinya, activity 2 dijalankan, activity 3 juga dijalankan pada saat yang bersamaan. Bersamaan ini it doesn't same time gitu ya, tapi lebih kepada yang gue nggak perlu nunggu satu sama lain. Itu gampangnya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang terpisah atau stakeholder yang terpisah. Misalkan activity 2 dilakukan oleh si A, activity 3 dilakukan oleh si B. Contoh, misalkan di sini ada ngerakit PC ya. Nah, ngerakit PC itu misalkan dia ada orang yang nge-preparing case itu berarti casingnya, ada yang nge-preparing motherboard-nya. Nah, ini dilakukan secara bersamaan. Bersamaan itu bukan artinya harus satu detik itu sama semua gitu ya, enggak. Tapi tidak harus menunggu satu sama lain. Nah, untuk bisa menjamin terjadinya paralel seperti itu, berarti stakeholder-nya harus terpisah dong. Orang yang melakukan responsible-nya itu terpisah. Misalnya prepare case oleh orang si A, prepare motherboard untuk orang B. Loh, kenapa yang lain ini tidak di dalam fork? Ya pertanyaannya kan kalau motherboard sama casing itu bisa disiapkan terpisah, betul nggak sih? Kalau kita ngerakit PC kan yang casing mah casing, yang motherboard dia pasangin dulu prosesornya, dia pasangin dulu RAM-nya, betul ya? Tapi ketika menginstalasi motherboard ke dalam casingnya, itu kan nggak bisa dilakukan terpisah, betul ya? Karena dua benda itu harus ada di depan kita, lalu kita pasang oleh satu orang. Nah, makanya dia di luar dari fork dengan join. Menginstal driver juga sama gitu ya. Menginstal apapun, nah, misal OS segala macam, itu kan dilakukan si PC-nya udah utuh. Bukan lagi benda yang terpisah. Artinya nggak bisa kita melakukan sesuatu yang lain kalau masih dalam melakukan instalasi drive-nya seperti itu. Kebayang nyampe sini? Kebayang, Pak. Oke, itu gambaran dari fork dengan join. Beda ya dengan branch dengan merge. Nah, fork dengan join berarti activity 2 dan activity 3 dan 4 ini dilakukan semua. Tidak dipilih. Tidak ada kondisinya. Tapi sekali lagi menggambarkan bahwa dua aktivitas ini doesn't must to be waiting each other. Itu aja lah gampangnya. Tidak harus menunggu satu sama lain beres. Yang ini bisa dikerjakan, ini juga bisa dikerjakan. Gitu aja intinya. Bayang ya? Baik, Pak. Sip, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Silakan, yang lain. Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, kalau untuk yang subaktivitas ya, Pak, apakah di subaktivitas bisa diselipkan subaktivitas lagi, Pak? Oke. Ini pertanyaan bagus. Saya share screen lagi. Subaktivitas. Nih, yang ini ya. Yang perlu kita pahami dulu, subaktivitas itu biasanya kita gunakan untuk memanggil activity diagram yang lain ke dalam activity diagram yang sedang kita buat. Itu dulu aja kita pahaminya. Satu activity diagram itu akan banyak aksi seperti ini. Kita harus sepakat dulu ya. Satu activity diagram itu akan ada banyak aksi. Aksinya tentunya tidak lurus seperti ini, pasti ada percabangannya, ada yang lain. Ini kan hanya contoh aja. Nah, ketika misalkan saya punya aktivitas lain, yang ternyata aktivitas lain itu ceritanya ada yang sama dengan si aktivitas yang ini. Jadi ada bagian cerita dari aktivitas yang saya buat ini atau aktivitas satu ini yang ceritanya itu sebetulnya sudah dimuat di aktivitas yang lain. Nah, itu caranya adalah bukan Anda gabungin yang ini ke dalam sini, tidak. Tapi Anda cukup wakili saja dengan simbol ini. Di mana simbol ini itu menggambarkan perwakilan dari si subaktivitas satu yang besar ini. Kegunaannya saya sudah sebutkan di video. Contoh kalau teman-teman melakukan include sama extend di use case. Masih ingat ya? Include dengan extend di use case. Nah, itu kan berarti ada cerita yang sama
untuk 2 atau 3 atau lebih use case yang berbeda, betul ya? Kita keluarkan, maka kita bentuk use case sendiri yang kita include atau extend. Nah, cerita use case yang di-include atau cerita use case yang extend itu kan ceritanya akan ada di 3 atau lebih use case itu. Nah, cara bercerita activity-nya ya cerita dulu dari, segampangnya gini lah, saya ceritakan dulu. Mana ya? Nah, misalkan saya gambarkan use case-nya dulu, use case di mana? Sini. Ini saya gambarin asal dulu aja ya. Ini masih ingat ya Instagram waktu pertama kali saya bahas use case nih. Kemudian dia menginclude pemilihan apa sih isinya filter ya kalau di dalam Instagram tuh. Nah, istilahnya gini, kalau kita bicara upload foto dan upload video di Instagram itu sama-sama harus milih filter. Berarti kan cerita milih filter ini ada di upload foto dan ada di upload video. Cuman karena konsep kalau sorry ini belum di share screen ya. Sorry, saya share screen dulu. Nah, ini misalnya upload foto dan upload video, itu di dalam Instagram itu kan ada cerita yang sama, yaitu sama-sama harus melakukan pemilihan filter. Sampai sini kita sepakat nggak? Sepakat ya? Nah, berarti kan di upload foto itu akan ada cerita tentang pemilihan filter, di upload video itu ada pemilihan filter. Nah, konsep kalau kita menggunakan object oriented, maka kita harus menggunakan konsep reusable. Artinya apapun itu kita harus bisa menggunakan kembali. Nah, cerita untuk pemilihan filter yang ada di upload foto dengan yang ada di upload video, saya pecah aja jadi sebuah use case sendiri. Yang di dalamnya ada cerita lagi, kemudian nanti kan cerita ini dibutuhkan di upload foto dan di upload video. Kebayang sampai sini? Ini yang nanya siapa? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Oke. Berarti kan nanti kita perlu narik include. Include-nya adalah saya upload foto menginclude ini. Kemudian upload video juga menginclude si pemilihan filter. Kebayang ya? Jadi upload foto menginclude pemilihan filter, upload video juga menginclude pemilihan filter. Berarti, kalau saya punya activity diagramnya, saya akan buat dulu pemilihan filter, karena cerita ini akan ada di dalam kedua ini. Nah, ketika saya buat, di sini add activity diagram, ini kan akan ada ceritanya sendiri di sini. Ceritanya gimana, gitu ya. Ini saya cuma sekedar gambar cepat aja lah. Gampangnya seperti itu. Nah, cerita yang 3 aksi ini, itu kan tentunya akan ada di sini. Akan ada di upload foto dan upload video, betul tidak? Betul, Pak. Nah, caranya adalah kalian jangan lagi membuat ini. Sorry, sebentar. Activity diagramnya mana ya? Pemilihan filter, oke nih. Nah, 3 cerita ini jangan kalian ulangi lagi di bagian upload foto dan upload video. Tapi 3 cerita ini kan harus ada, Pak, di dalam upload video dan upload foto. Nah, caranya kan 3 ini tergabung dalam aktivitas pemilihan filter. Nah, caranya berarti kalau saya nanti membuat si use case diagramnya lagi, kita balik lagi ke upload foto nih. Saya lagi bikin activity diagramnya seperti ini. Maka cerita yang ada di yang tadi, misalkan saya punya cerita dulu ya sendiri gitu ya. Saya punya cerita sendiri, kemudian tiba-tiba saya mau 3 cerita yang milih filter tadi. Saya nggak perlu bikin lagi 3 cerita yang tadi, nggak perlu. Caranya saya tinggal pakai sub activity. Kalau di sini sub activity itu adanya di bagian mana ya? Action, activity. Jadi lupa, saya udah lama nggak pakai. Ya, action, initial, fork, join, merge, decision, control, flow. Oke, saya coba cari dulu di properties-nya. Nah, ini berarti kita harus tandai bahwa dia adalah sub activity. Mana ya? Nah, ini.
Ada subactivity, kita pilih subactivity-nya itu dapat dari si cerita yang tadi, pilih filter. Nah, yang ini. Dah, selesai. Berarti nanti cerita yang ada di filter tadi, yang pemilihan filter, itu akan ada di cerita sini, cuman nggak perlu di breakdown jadi 3 lagi. Jadi 3 biji tadi cerita yang ada di pemilihan filter itu tergabung menjadi satu ini. Itu yang disebut dengan subactivity. Kebayang nyampe sini? Kebayang, Pak. Oke. Masih ada yang bingung dari cerita ini? Pertanyaan saya, Pak, ini Pak, kalau misalkan subactivity itu mempunyai subactivity lagi itu Pak, apakah bisa? Boleh. Misalkan gini, menurut kamu ini cerita terlalu besar ya. Menurut kamu ceritanya terlalu besar untuk ditampung dalam sebuah apa namanya use case. Kamu boleh breakdown lagi, tapi breakdown-nya bukan di sini. Breakdown-nya dari use case-nya lagi. Berarti ini cerita fitur ini terlalu besar, maka saya pecah lagi, ada fitur lain yang terbentuk. Nah, kamu harus ngubah dari use case-nya dulu, baru ubah ke activity-nya. Misalkan tiba-tiba ada cerita lagi, si use case ini menginclude atau si pemilihan filter ini menginclude si use case satu ini. Jadinya salah. Sorry, entar include filter ke use case 1. Kok sini? Nah, seperti ini. Ini kan berarti misalnya saya pecah lagi karena ada cerita yang terlalu kompleks gitu ya, fiturnya. Ya udah, berarti ini kita include ke sini, jadi si pemilihan filter itu nanti ada subactivity dari yang lain. Kebayang nggak? Nyampe sini. Kebayang, Pak. Tapi jangan sampai buat subactivity kalau tidak ada use case-nya. Misalnya gini, pemilihan filter ceritanya kepanjangan, kamu breakdown jadi 2 activity diagram, itu nggak boleh. Nanti activity diagram ini di-include aja ke sini gitu, itu nggak boleh. Tapi karena satu use case ya, satu use case hanya punya satu activity. Karena kalau seperti itu, misalkan use case yang terlalu panjang, kita udah punya notasi lain. Notasi yang kemarin loh, masih ingat nggak? Ada yang buat nyambungin halaman. Yang N, buletan N gitu tulisannya. Nah ini. Ini kalau si activity diagramnya panjang banget dan ceritanya harus beda halaman, kamu bisa pakai konektor ini. Bukan dengan cara memisah subactivity. Kalau kamu mau buat subactivity, pastikan use case-nya ada yang diwakilinya. Udah gitu aja gampangnya. Jawabannya boleh. Cuman pastikan use case diagramnya memang sudah di breakdown dulu lagi, baru kita bikin activity diagram yang nantinya menjadi subactivity di tempat yang lain. Kebayang nyampe sini? Kebayang, Pak. Oke, sip. Ada lagi yang bingung? Yang lain silakan. Penjelasan saya masih bisa diterima? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Nah, belajar memodelkan itu bukan belajar ngedengerin teori dari bacotan saya, enggak. Tapi kalian belajar mempelajari contoh-contoh yang sudah ada, lalu kalian cari salahnya apa. Lalu kalian mencoba memodelkan perangkat lunak yang kalian sudah buat. Itu cara terbaik memodelkan. Jadi nggak ada lagi best practice yang baik dari memodelkan selain latihan terus-menerus, yang nanti makin lama model kalian jadi makin compact, dan jadi compact itu artinya ya dia nggak perlu banyak, tapi sudah bisa telling a story untuk full package of software-nya. Kemudian valid. Valid itu berarti si notasinya benar dan segala macam benar. Kebayang nyampe sini ya? Oke, nanti kalian mau pakai dokumennya, mau pakai template dokumen yang manapun bebas gitu ya. Artinya saya tidak memaksa kalian memakai sebuah template dokumen yang standar. Tapi kalau bisa memang pilihlah dokumen yang masih standar supaya nanti kalian kalau bekerja itu masih kebayang gitu. Kira-kira apa sih yang harus ada? Sok, silakan yang lain lagi. Ini yang lain kok nggak ada wajahnya ya? Perjanjian di awal kan kita ada on cam-nya. Silakan, ini kan diskusi. Kalau cuma mau ngedengerin apa yang saya ucapkan, ya lebih baik nonton rekamannya. Ayo silakan, ada pertanyaan lagi tidak? Use case sudah mulai digambar, activity sudah mulai digambar, jangan ditumpuk di akhir untuk tugas besar. Kalau desain mah sudah bisa digambar langsung ya, karena kan desain dari RPL 1 konsepnya sama.
Tinggal kalian nanti di minggu depan coba cari literatur yang banyak tentang Google Design Sprint. Saya sudah sediakan materinya Google Design Sprint, jadi kita akan pakai pendekatan itu. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman tools-nya sama, kita pakai Figma aja. Yang sudah lebih dekat ke arah industri sekarang. Coba buat yang suka dengan desain, belajar material desain yang benar. Jadi ngedesainnya itu nggak pakai yang asal-asalan gitu loh. Mendesain itu ada aturannya. Nggak bisa kalian seenak kalian, oh ini bagusnya menurut saya begini, nggak bisa. Si desain itu ada aturannya, ada rule-nya. Nah, itu kita sebut sebagai design system. Nah, material design itu adalah salah satu contoh desain sistem tapi yang masih general atau generic. Contoh misalnya kalau saya pakai punya button, lalu button itu ada scrolling, itu buttonnya harus ngikutin scrollingnya atau tidak, itu ada aturannya. Lalu untuk ngefloating itu mana yang harus paling atas, mana yang tengah, mana yang bawah, itu ada aturannya. Milih warna itu juga ada aturannya. Contoh, ini yang saya sering kesel sama mahasiswa kalau milih warna tuh sesuka hatinya aja gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya skripsinya mau ngambil UI UX, kan saya ketawa lah kalau kayak gitu. Belajar standar material design. Nah, material design itu salah satu yang diaturnya adalah warna. Kalian tinggal cari di sini color tool-nya. Misalkan kalian nanti bikin aplikasi mobile-nya tentang culinary. Culinary itu warnanya biasanya di area orange. Itu ada filosofinya ya. Jadi kalian bisa cari tuh kalau yang suka dengan UI dan UX atau yang ngaku mau jadi desainer, Pak saya mah bego coding tapi saya mau jadi desainer. Ya udah, jadi desainer yang benar gitu ya. Yang ujung-ujungnya juga nanti akan ngoding juga sebetulnya. Misalnya warna orange, kalian nggak boleh pilih warna orange sendiri gitu. Kecuali kalau kalian pengen punya filosofi dari dalamnya gitu. Nah, di sini sudah ada warna orange. Misalkan saya pilih warna orange-nya yang ini. Nah, kalau saya sudah pilih ini, itu ada untuk dark-nya seperti apa. Contoh, saya kecilkan di sini, ada dark-nya. Kalau mau dark seperti apa, light-nya seperti apa. Lalu warna secondary-nya juga kalian pilih. Misalnya warna secondary-nya, ya jangan yang ngacloknya terlalu jauh. Misalkan lebih ke arah mana ya. Secondary-nya misalkan warnanya agak-agak ke sini. Nah, itu jadi nanti kelihatan. Dan kalian itu akan punya panduan. Warnanya nggak akan keluar dari sini gitu loh. Nah, yang perlu kalian catat nih heksanya aja. Nah, kalian lihat, kalau kalian lihat di template aplikasi, mau Android, mau website, tuh sekarang udah ngikutin material design. Kalau untuk standarnya. Nah, itu sudah ada. Nah, kalian pelajari aja di sini. Jangan kalian ngaco sendiri gitu ya. Mau bikin aturan sendiri. Kecuali kalau kalian sudah riset, boleh-boleh aja sih. Nah, di material desainnya ada yang diaturnya apa gitu ya. Kemudian bikin icon tuh udah ada aturannya, artikelnya udah ada, jadi kalian tinggal pakai aja beberapa yang sudah ada. Ini di Figma juga ada ya. Kalau kalian pakai Figma itu sudah ada Android Kit gitu, tinggal kalian pakai. Terus fontnya apa, kemudian headingnya seberapa besar, ngaturnya ini gimana, ini sudah ada semua di sini. Nah, yang suka dengan desain, belajar ini, jangan sampai tidak. Kayak icon sekarang tuh agak-agak beda gitu ya. Nah, ini misalnya untuk produk tuh kayak gimana aturannya, design approach-nya harus gimana, ada shadowing-nya atau enggak, shadowing-nya seperti apa, itu ada aturannya. Dan memang ilmu UI dan UX itu dekat juga dengan anak DKV, bukan hanya kalian gitu ya. Nah, itu ada aturannya, color-nya juga ada di sini, color sistemnya seperti apa. Ada yang konsepnya begini, lalu kalian pilih ini primary, ini secondary-nya gitu ya. Nanti seperti apa, itu warna-warnanya juga harus diperhatikan. Saya kemarin masih lihat di website yang RPL1 itu ada yang masih pakai warna gradient di dalam websitenya. Aduh, ini tahun berapa kalian ngedesainnya? Kalau dulu sih iya ya, keren, wah gila bisa ngasih warna gradient. Ya nggak gitulah. Kita bikin software itu bukan bisa-bisaannya kita gitu, tapi bukan kita nunjukin kita mampu apa aja, enggak. Tapi ada standar atau aturan yang bisa mengatur kita untuk bisa lebih teratur. Dari segi desainnya, ngodingnya, itu ada aturannya. Nah, itu sih menurut aku kurangnya kalian di sana. Kurang explore aja. Kalau bego mah enggak lah, enggak mungkin kalian itu bego. Kalian sendiri sih sebetulnya yang menyatakan diri bego ya, kadang-kadang ya. Kalau gue ngeliat mahasiswa tuh gitu, tuh gue tuh bego gitu ya. Kalian sendiri yang ngomong kalian tuh bego gitu. Nanti di
kun fayakun sama Allah teh, ya kamu teh jadi bego gitu seumur hidup. Kan nggak mau kalau kayak gitu. Nah, mumpung otak kalian masih bisa bekerja dengan baik dan kalian dikasih tubuh yang normal, silahkan explore. Jangan sampai Anda tidak mensyukuri itu kenormalan Anda. Saya tidak bilang yang lain tidak normal ya, tapi ada kelebihan lain yang mereka punya. Misalkan ya ada yang tunanetra segala macam, itu kan mereka sebetulnya mau loh jadi kalian loh. Mereka mau menukar apapun dari hidup mereka itu untuk bisa dapat mata kayak kalian. Nah, kalian yang matanya bagus loh, kenapa tidak belajar gitu? Sementara orang tunanetra pun belajar dengan susah payah gitu. Nah, itu yang kadang-kadang saya agak-agak kesal gitu kalau mahasiswa kok nggak mau belajar gitu. Bayang ya. So, kalian boleh pilih apapun job desk kalian, tapi kalau di dalam tim RPL 2 ya harus ada desainernya, harus ada yang ngodingnya, harus ada yang macam-macamnya. Kalau Anda jadi desainer, jangan cuma jadi desainer ele-elean gitu loh. Coba belajar material design, gimana caranya bikin XML-nya di Android Studio. Kalian pelajari. Itu akan jadi modal kalian loh buat nanti kalian bekerja. Jangan berhenti di Figma-nya aja, tapi coba di slicing ke XML. Kan kalau di Android pakai XML tuh untuk desainingnya. Nah, coba diterapkan di sana gitu. Nanti kan sedikit-sedikit kalian akan tertarik gitu dengan dunia desainnya. Jangan berhenti di Figma. Kalau di Figma mah itu ilmu anak DKV juga bisa gitu. Permasalahannya kalian anak IF gitu, nggak boleh hanya berhenti di desainnya aja, tapi sampai ke leveling yang tadi saya bilang itu. Dah, itu paling yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi tidak untuk activity diagram? Oh iya, saya punya satu course yang saya rekomendasikan untuk para desainer. Desainer di maknanya UI dan UX gitu aja lah ya, gampangnya. Ini harganya murah, sekitar 100 ribuan. Kalau kalian mau ya kalian beli, kalau enggak ya nggak usah juga, toh saya nggak akan ngaruh ke nilai juga ya. Cuman kalau kalian belajar ini, kalian akan punya ilmu yang lumayan bagus. Di sini saya sudah melihat sampai habis video-video yang ada di course namanya Google Design Sprint. Duh, ini internetnya. Nah, mana pembelajaran saya? Saya bisa aja nge-download videonya, tapi nggak boleh, karena ini kan dia bisnisnya orang lain ya. Saya mau menghargai mereka lah. Atau harganya nggak mahal. Nah, ini ada video yang banyak sekali tentang apa itu Google Design Sprint, bahkan ada apa demonya ya. Jadi kalian tidak perlu ngedemoin sendiri, tapi ini udah ada demonya supaya nanti kalian bisa dapat gambaran Google Design Sprint. Nah, kalau kalian mau, silahkan beli. Ini harganya sekitar berapa ya? Saya tuh agak lupa. Saya waktu itu belinya 120.000. Waktu pandemi kemarin saya belinya ini. Awal pandemi. Nah, ini ada yang 168, ada yang berapa. Ini saya beli yang usability testing sama yang mana tadi? Yang Google Design Sprint. Ini bagus pakai bahasa Indonesia lagi ya. Kapan lagi kita dapat workshop yang bahasa Indonesia, kan jarang banget tuh. Dan yang ngebuatnya juga ini, Tekin Asia. Jadi udah pasti lebih bagus dan mereka punya standar gitu. Ini mangga aja silakan dicari, kira-kira mau belajar yang mana. Harganya cuma sekitar di bawah 200 lah. Dan pengajarnya bagus, saya bilang. Jadi silakan yang mau beli, ya terserah kalian gitu. Syukur-syukur nurut. Yang mau belajar ngoding, ya banyak lah ya kalau ngoding mah. Untuk yang Android. Nah, kesempatan juga untuk kalian yang mau memperdalam tentang Android, nanti di awal Desember, saya itu mengadakan Roadshow Bangkit 2022. Jadi program MBKM, atau MBKM lah ya, Kampus Merdeka, yang diadakan oleh Google. Nama programnya Bangkit 2022. Nah, learning pad-nya ada 3 yang kalian bisa pilih. Ini untuk nanti kalian bekal juga untuk skripsi ya. Dan kalian akan bebas, nggak usah kuliah di kampus, dan dapat nilai sebanyak 20 SKS, atau tergantung nanti dari SKS yang kalian ambil di semester itu. Jadi nilainya bukan dari saya atau dari dosen-dosen. Nilainya dari industri. Nah, itu ada 3 learning pad, ada machine learning,
Jadi yang suka dengan pembelajaran mesin, yang kayak mau bikin klasifikasi, image recognition, kemudian chatbot, dan segala macam, itu belajar itu. Ada yang learning path yang kedua, ini menarik banget, itu untuk Android. Jadi Android developer. Nah itu kalau kalian suka, ambil. Itu gratis dan kalian dapat nilai sebanyak 20 SKS maksimum. Waktu kemarin cuma 8 orang dari Unicom, sayang sekali. Padahal itu program yang bagus banget dan nasional ya, dan itu diakui secara Kementerian Pendidikan. Dan kalian nggak perlu kuliah di kampus 1 semester lah, nggak perlu ketemu dosen-dosen yang kalian nggak suka gitu. Nah itu belajarnya sama industri, kalian belajar di LMS-nya mereka. LMS-nya udah lebih bagus lah, karena mereka pakai Coursera. Coursera tuh kalau satu course-nya kalian bayar itu harganya mahal banget. Nah itu dikasih gratis sama Google-nya. Kurang apa coba? Nanti ikut aja roadshow-nya ya. Ikut aja lah. Kalau yang belum, saya emang nggak tertarik Pak, yaudah ikut aja, siapa tahu nanti jadi tertarik gitu. Saya nanti adakan di sekitar bulan awal Desember lah. Sekitar dari range tanggal 2 sampai 8. Nanti kalau ada yang mau ikut, tanyain aja tanggal 2 sampai 8 tuh diadakannya tanggal berapa. Nah itu ada alumni-alumninya dari Unicom, ada 8 orang. Dan itu bagus-bagus hasilnya. Bahkan enaknya kita dapat sertifikasi langsung, dan sertifikasinya dibayarin. Kurang enak apa coba? Udah belajarnya dikasih gratis di Coursera, kalian belajar sendiri, lalu nanti ada panduan dari Gojek, dari Tokopedia gitu ya. Nanti ada yang ngajar-ngajarin kalian lah seperti itu. Kemudian nanti ada apa namanya? Capstone project, dia kayak bikin RPL 2 gini lagi, bikin software bareng-bareng teman-teman dari universitas lain gitu. Nah, itu bangkit namanya. Kalau kalian mau, get it. Kan mumpung masih semester berapa sekarang? 5 ya? Semester 5 gitu. Jadi semester 6-nya kalian nggak usah kuliah di kampus gitu, kuliahnya di luar. Kuliahnya di rumah ya. Karena kita masih online, jadi kuliahnya di rumah. Jadi kalian kuliah di rumah gitu, ngerjainnya dari rumah. Yang penting jangan sampai keteteran. Itu aja sih. Sip. Ada lagi pertanyaan tentang activity diagram? Tugas besar masih berjalan ya. Jangan terlalu santai. Nanti tiba-tiba sudah mau UAS aja. Dan konsepnya untuk tahun sekarang saya akan bikin showcase. Jadi kalian benar-benar akan presentasi depan saya, bukan sebagai presentasi tugas besar, tapi saya akan streaming ke YouTube. Jadi orang lain juga bisa lihat. Itu bedanya. Nah, kalian akan, nanti saya kasih tahu lah format presentasinya harus berapa lama, apa yang harus diceritakan dalam si slide-nya, itu saya akan bungkus dalam sebuah showcase. Showcase itu pameran lah ya. Nah, pameran ini akan bisa ditonton oleh umum, supaya kalian juga bisa dapat penyemangat lah, ini harus bagus nih softwarenya gitu. Nah, kemarin saya ngelihat di validasi ide ada beberapa ide yang masih tidak nyambung dengan temanya. Konsekuensinya bukan sekarang. Kalian mau bikin itu ya terserah, kalau kalian mau kekeh. Tapi yang pasti konsekuensinya di akhir. Kalau saya rasa nggak sesuai tema, itu nilainya turun jauh pasti. Nah, itu jadi jangan asal-asalan juga dalam membuat idenya gitu ya. Idenya kan udah saya tentukan dan itu jauh lebih spesifik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan, satu pertemuan lagi yang membahas tentang Google Design Sprint. Nah, untuk Google Design Sprint saya sudah sediakan slide-nya. Lalu saya sudah sarankan tadi kalian ikut kelas yang tadi kalau mau belajar Google Design Sprint. Karena biasanya saya mengadakan demo di kelas. Jadi 2 minggu itu full demo di kelas. Cuma kan sayangnya sekarang kita masih belum bisa ke kelas nih. Jadi digantikan saja pakai video-video yang tadi saya sebutkan. Video di YouTube kurang lengkap, kurang komplit. Nah, itu yang tadi saya tunjukkan itu sudah komplit sekali. Saran saya ya belilah. Toh belinya bukan ke saya ya, belinya langsung ke sana. Jadi nggak ada duit masuk ke saya gitu. Saya tidak berbisnis di sini. Dan saya nggak punya ikatan apapun dengan Tech in Asia. Itu aja intinya. Sip, paling itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.